Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 8. Kita bertemu kembali dengan Ibu. Apa kabarnya sayang? Ibu berharap kalian baik-baik saja ya. Oke, kita lanjut materi kita. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Judul besarnya adalah sistem koordinat. Sistem koordinat itu kita disuruh akan menggambar. Menggambar apa ya? Menggambar salib sumbu. Oke, sebelum kita lanjut materinya, Ibu beritahu, tujuan kita mempelajari sistem koordinat adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis ciri-ciri dari 4 kuadran dalam koordinat kartesius. Ada 4 ya kuadrannya. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian dasar dari koordinat kartesius. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut yang namanya koordinat kartesius, kita harus tahu dasarnya. Koordinat itu apa ya pengertiannya? Koordinat adalah pasangan bilangan. Pasangan bilangan. Kalau dikatakan pasangan bilangan, berarti yang berbeda jenis kelamin. Pasangan bilangan X dan Y. Dengan X dan Y adalah bilangan real. Bilangan real di sini maksudnya adalah bilangan nyata. Di mana X itu dikatakan aksisnya dan Y itu dikatakan ordinat. Dan titik asalnya 0,0. Kalau di salib sumbu itu 0,0 itu berada di tengah-tengah ya. Koordinat kartesius itu digunakan untuk apa ya? Untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan 2 bilangan yang biasa. Disebut koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Oke, coba amati gambar yang sudah Ibu buat. Sudah? Diamati gambar yang sudah Ibu buat. Di sini ada yang dikatakan kuadran pertama. Kuadran pertama itu nilai X-nya positif, nilai Y-nya juga positif. Kuadran kedua posisinya di sini. Nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Kuadran ketiga itu posisinya di sini. Nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya negatif, ini Y-nya. Dan kuadran keempat itu nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Ibu ulangi sekali lagi, kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Maksud positif sama negatif ini bagaimana ya? Maksudnya begini, kuadran pertama, untuk X-nya positif nilainya, dan untuk Y-nya juga positif. Untuk kuadran kedua, untuk nilai X-nya di sini negatif, -1, -2, -3, -4, dan selanjutnya. Dan untuk Y-nya positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara di kuadran ketiga, nilai X-nya adalah negatif. Jelas ya yang tadi Ibu katakan. Dan nilai Y-nya adalah negatif juga. -1, -2, -3, -4, dan selanjutnya. Di kuadran keempat, sumbu X-nya itu positif di sini ya. Dan sumbu Y-nya negatif di sini anak-anak Ibu. Oke, kita lanjut. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita akan menentukan posisinya. Posisi titik. Kita mau mengetahui jarak
titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Titik-titik pada bidang kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan Y. Coba amati posisi titik A sampai H pada gambar berikut. Coba simak gambar yang Ibu tampilkan ya. Nah, di koordinat ini titik A-nya 2,6, titik B-nya 5,5, titik C-nya minus 4,3, titik D-nya minus 5,6, titik E-nya minus 3,3, titik F-nya minus 5,6, dan titik G-nya 5,4, dan yang terakhir titik H 3,6. Dari gambar koordinat kartesius ini, koordinat kartesiusnya ya, kita akan bisa menentukan jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y dari masing-masing titik. Ibu ulangi sekali lagi, dari gambar koordinat kartesius ini kita bisa dapat menentukan jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y dari masing-masing titik. Untuk titik A digambar 2,6. Sudah? Maka jarak ke sumbu X-nya adalah 6. Caranya begini menghitungnya. Kotaknya dari sini kemari. Inilah yang dikatakan jarak ke sumbu X. Ini yang dikatakan jarak ke sumbu X. Jadi kalau jarak ke sumbu Y-nya apa ya Bu? Ini 2 satuan dari sini ke sini. Sudah? Titik B-nya jarak ke sumbu X. Ini hitung berapa banyak dia kotaknya. Jarak ke sumbu Y, hitung ke samping. Berlawanan dia ya. Kalau dikatakan jarak ke sumbu X, berarti dari titiknya bergerak ke bawah. Kalau dikatakan jarak ke sumbu Y, dari titiknya bergerak ke sumbu Y. Sudah? Oke. Di sini Ibu tampilkan masing-masing koordinat dari gambar tadi. Koordinat A 2,6, maka jarak ke sumbu X 6 satuan. Jarak ke sumbu Y 2 satuan. Untuk titik B-nya 5,5. Jarak ke sumbu X-nya 5 satuan, jarak ke sumbu Y-nya 5 satuan. Titik C-nya, jarak ke sumbu X-nya 3 satuan, dan jarak ke sumbu Y-nya 4 satuan. Titik D-nya, jarak ke sumbu X-nya 6 satuan, dan jarak ke sumbu Y-nya 5 satuan. Begitu untuk seterusnya. Sudah? Inilah gambar koordinat kartesius tadi. Bisa kita tentukan jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y dari masing-masing titik tadi. Titiknya ada 8 ya anak-anak. Maka dari masing-masing titik itu bisa kita tentukan jarak ke sumbu X-nya dan jarak ke sumbu Y-nya. Oke, next. Tadi Ibu menampilkan ada 2 gambar dan 1 tabel. Coba buat kesimpulan dengan kalimat kalian sendiri, kata-kata sendiri maksudnya. Lalu pindahkan ke buku catatannya masing-masing. Tolong menulis dan menggambarnya dengan rapi. Sudah? Oke? Semangat anak-anak ya. Kita akan sekian pembelajaran dari Ibu. Sekian pembelajaran dari Ibu. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa
mencatat materi yang udah Ibu berikan ini, pindahkan ke buku catatan masing-masing. Jangan sampai lupa. Tulis dengan rapi, buat gambarnya juga dengan rapi. Sekian dan terima kasih.